Ya, sahabat entrepreneur, salam financial freedom. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan membahas success story dari seorang tokoh nasional. Beliau tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan juga beliau berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Mungkin dari sahabat entrepreneur ada yang sudah tahu, dilahirkan dulu di kandang ayam sampai dengan hari ini, memiliki perusahaan-perusahaan besar kelas nasional. Ada lebih dari 100 brand besar yang hari ini di bawah naungan perusahaan beliau. Jadi perkenalkan, beliau adalah Bapak Hermanto Tanoko, pemilik dari Tancorp. Jadi untuk sahabat entrepreneur yang asli Jawa Timur mungkin tidak asing dengan beliau. Beliau juga memiliki usaha di bidang air minum dalam kemasan dengan brand Cleo. Kalau ada yang tahu mungkin di Jawa Timur banyak perusahaan beliau yang hari ini menyuplai air minum dalam kemasan yang beredar luas di pasaran. Ya, sahabat entrepreneur, seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa untuk selalu mendukung kita dengan cara klik like, subscribe dan juga share agar video kita dapat memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Ya, sahabat entrepreneur, jadi Bapak Hermanto Tanoko ini adalah salah satu crazy rich dari Surabaya yang hari ini memiliki kerajaan bisnis yang bernama Tancorp. Tancorp Abadi Nusantara atau yang dikenal sebagai Tancorp merupakan perusahaan besar yang memiliki lebih dari 100 brand aktif di Indonesia yang dikelola oleh 36 bisnis unit. Jadi perjalanan Tancorp sendiri dimulai sejak tahun 1979. Hermanto Tanoko merupakan salah satu sosok hebat di balik berdirinya Tancorp. Berkat pemikiran inovatifnya, Tancorp berhasil melahirkan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri, seperti Avian, Nodrop, Cleo, Tanres, hingga Fasa Hotel. Hermanto merupakan anak bungsu dari Sutikno Tanoko, pendiri perusahaan Cat Avian. Kehidupan masa kecil Hermanto dilalui dengan kesederhanaan dan kerja keras, dikarenakan hidup dalam keluarga sederhana bahkan bisa dikatakan kurang mampu. Keluarga Hermanto pernah mengalami masa sulit di tahun 1960-an. Kala itu Indonesia sedang mengalami gejolak politik bahwa keturunan Tionghoa yang warga negara asing harus dipulangkan ke negara asalnya dan tidak boleh berdagang di Indonesia. Kasus ini berdampak pada keluarga Hermanto yang harus berpindah-pindah dari kota satu ke kota yang lain ataupun harus berpindah-pindah tempat tinggal. Jadi Hermanto pernah tinggal di emperan dan juga pernah tinggal di vihara juga. Di tahun 1962 sang ayah akhirnya bisa menyewa sebuah rumah kecil. Rumah berukuran 1,5 meter kali 9 meter. Ini merupakan bangunan bekas kandang ayam. Tepat di tahun itu juga Hermanto lahir di kandang ayam tersebut. Berkat ketekunan dan kerja keras yang dilakukan keluarganya, sang ayah dapat membuka toko cat pada 1962, sedangkan ibunya membuka toko kelontong pada tahun 1964. Namun kehidupan mereka pun masih dalam keadaan susah. Pria kelahiran Malang 1962 ini memulai pengalamannya dalam berbisnis sejak usia 5 tahun. Kala itu setiap perayaan Imlek, Hermanto akan diarahkan oleh orang tuanya untuk membelanjakan angpo yang ia dapat untuk membeli beberapa barang yang harganya akan naik, mulai dari terigu, biskuit, telur, dan sebagainya. Sejak saat itu, Hermanto mulai akrab dengan investasi. Hermanto merupakan sosok yang cerdik dalam melihat sesuatu peluang. Hal tersebut dapat dilihat dari cara berpikirnya ketika bermain bersama teman sebayanya. Di usia sekitar 6 sampai dengan 7 tahun, Hermanto tidak mampu membeli kelereng yang dimainkan oleh teman-teman sekolahnya karena uang saku yang diberikan ibunya tidak cukup. Lalu Hermanto berlatih bermain kelereng dengan menggunakan batu-batu kecil di rumahnya. Hingga akhirnya mahir dalam permainan satu ini. Melihat peluang itu, akhirnya ketika di sekolah, Hermanto meminjam kelereng temannya untuk bermain. Ia selalu memenangkan permainan itu dan mendapatkan banyak kelereng. Kelereng yang bagus-bagus ia cuci dan dijual di toko kelontong ibunya. Lalu ia mendapatkan uang dari hasil penjualan kelereng tersebut. Di usianya yang menginjak 10 tahun, sang ayah mengajak Hermanto pergi ke toko cat milik ayahnya. Hermanto diminta untuk melayani pembeli dan menjaga toko cat ini. Hermanto belajar banyak mengenai perdagangan dan kegiatan jual beli. Ketika Hermanto berusia 14 tahun, kondisi perekonomian keluarganya berangsur membaik.
Ayahnya memutuskan untuk membeli apotek di dekat rumahnya. Lalu Hermanto diminta untuk membantu menjadi penjaga apotek. Hermanto memiliki pemikiran yang sangat cerdas. Ia lebih memilih mengorbankan masa mudanya dengan membantu sang ayah untuk menjaga apotek dan belajar berbisnis. Berkat pengalaman ini, Hermanto menjadi mahir dalam mengatur waktu. Ketika pagi sampai dengan siang, dia sekolah. Siang sampai malam, lanjut untuk bekerja. Dan pukul 4 sampai dengan 5 pagi, ia belajar mengerjakan tugas sekolahnya. Ia juga memiliki impian ingin membuat apotek sang ayah menjadi ramai. Hermanto lalu mempelajari bagaimana cara kerja apotek di kota Malang yang ramai. Dalam waktu setahun, ia berhasil membuat apotek milik ayahnya semakin laris. Pada 1 November 1978, setelah Hermanto menikah di usia 19 tahun, ayahnya kembali meminta dirinya untuk membantu di pabrik cat milik ayahnya. Saat itu pegawainya hanya ada 18 orang. Sebagai anak yang dipercaya untuk meneruskan bisnis keluarga, Hermanto punya mimpi menjadikan Avian sebagai pabrik cat nasional terbesar di Indonesia. Maka ia bersama ayah dan saudara-saudaranya harus memikirkan strategi untuk melebihi kemampuan kompetitornya. Berkat kegigihan dalam berinovasi dan bekerja keras, Hermanto sukses membangun usaha rumahan menjadi bisnis yang menjanjikan. Hermanto terus berekspansi dan kini ia menjadi pendiri Tankop, sebuah grup yang telah memiliki lebih dari 12.000 karyawan, menaungi 75 perusahaan, 300 brand seperti Cat Avian, Nodrop, Cleo, Tanres, hingga Fasa Hotel. Bahkan satu di antara 300 brand tersebut, yaitu Cleo, berhasil meraup omset lebih dari 1 triliun dalam waktu 1 tahun. Ini semua dapat terjadi karena memang semangat dalam diri Hermanto yang selalu membara dan kecerdikannya dalam melihat sebuah peluang. Kini perusahaan tersebut telah berhasil mendapat ratusan penghargaan, baik tingkat nasional maupun level internasional. Dikutip dari laman Forbes, Hermanto berhasil masuk jajaran Crazy Rich Indonesia dengan total kekayaan mencapai 700 juta US dollar atau setara 9,7 triliun rupiah. Sukses dengan berbagai bisnis yang telah ia jalani, Hermanto melihat peluang pada bisnis hotel di Surabaya. Hermanto Tanoko bersama Tung Semaringin membangun hotel mewah bintang 5 yang diberi nama Fasa Luxury Hotel, yang hari ini menjadi hotel mewah senilai 1,8 triliun rupiah. Ia menyebutkan salah satu keunggulan yang dimiliki Fasa Hotel adalah adanya fasilitas helipad berstandar internasional yang khusus diperuntukkan untuk tamu hotel yang menginap. Helipad ini menurut Hermanto bisa membantu para pebisnis dan eksekutif yang membutuhkan mobilitas cepat dari dan menuju ke hotel tersebut. Di tahun 2019, perusahaan ini mampu membangun apartemen The 100 Residence di kawasan Gubeng, Surabaya. Total uang yang diinvestasikan perusahaan Hermanto di proyek ini mencapai 400 miliar. Sama seperti Fasa Hotel, apartemen ini merupakan apartemen bintang 5 yang tentu saja konsumennya adalah warga kelas menengah ke atas. The 100 Residence ini memiliki konsep privacy dan prestige dengan jumlah unit yang sangat terbatas, yakni hanya 166 unit, serta ditunjang dengan fasilitas private lift. Proyek ini memiliki 3 tipe unit, diantaranya ada 2 bedroom, ada 3 bedroom dengan luas mulai 122 meter persegi hingga 164 meter persegi, serta tipe penthouse. Perjalanan Hermanto Tanoko tak terlepas dari peran sang ayah. Hampir setiap hari di tengah kesibukan bisnisnya, Hermanto pasti menyempatkan diri untuk bertemu dengan sang ayah. Saat Hermanto masih kecil, sang ayah sering memberikan cerita pengantar tidur. Ayahnya pula yang menjadi mentor perjalanan bisnisnya. Di umur ayahnya yang mencapai 90 tahun, Hermanto kian berusaha dekat kepada sang ayah. Bahkan dalam buku biografinya, Hermanto pernah menulis, "Tuhan, kurangi umurku, berikan kepada papaku." 1 November 2020 merupakan momen haru yang dirasakan oleh Hermanto Tanoko. Sang ayah berpulang di usia yang ke-95 tahun. Kini Hermanto tengah menyiapkan anak-anaknya untuk meneruskan bisnis keluarga. 4 anaknya selulus kuliah langsung bekerja di Tankop. Anak pertama, Belinda Natalia Tanoko, membantu di holding Tankop, juga bertanggung jawab di properti dan ikut terlibat dalam pengelolaan Cleo air minum dalam kemasan. Anak kedua, Melissa Patricia Tanoko, selain di holding juga membantu Cleo dan perusahaan distribusinya. Anak ketiga, Robert Christian Tanoko, fokus di grup Avian dan anak-anak perusahaannya.
Sementara anak keempat, Caroline Novilia Tanoko beserta suaminya aktif di bisnis herbal dan healthcare. Ya, demikian sahabat entrepreneur, success story dari Hermanto Tanoko, salah satu crazy rich dari Surabaya, Jawa Timur. Semoga dapat menginspirasi sahabat entrepreneur dalam mencapai apa yang diinginkan. Ya, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk selalu mendukung kita dengan cara klik like, subscribe, dan juga share agar video kita dapat memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Ya, demikian sahabat entrepreneur, salam financial freedom.